Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan kita nafas hari ini, yang memberikan kehidupan kita hari ini, yang memperpanjang umur kita hari ini. Karena Allah kita dapat bisa berkumpul di pagi hari ini di warung kopi ini untuk melaksanakan Jumat curhat, kemudian selawat bersalam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang memberikan, yang menerima wahyu dari Allah, yang menyampaikan kepada kita tentang tauhid dan kemudian tentang bagaimana kita bersikap dalam akhlak yang mulia. Satu lagi Pak, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan juga bebas unek-uneknya, walaupun ya kejelekan saya itu tidak ada masalah, kejelekan saya dan lain-lain maupun kejelekan anggota saya tidak akan marah. Itu akan menjadi koreksi saya nanti supaya menjadi lebih baik. Artinya kan bapak-bapak misalnya ada yang tidak suka dengan gaya saya atau segala macam, silakan aja kritik saya tidak akan marah, saya tidak akan ini, karena itu bagi saya adalah pelajaran kemudian supaya saya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini kan terbuka antara keluarga, ya kan, kita bersaudara semua, antara bapak anak, adik abang, saudara, paman, sama keponakan. Jadi ini tidak ada yang di atas, tidak ada di bawah. Kebetulan saya yang sebagai memimpin Polres pada saat ini, saya juga menginginkan bahwa Aceh Timur ini menjadi aman, nyaman, dan bersaudara semua. Jadi sehingga masalah-masalah yang ada di ini kita sebagai saudara. Saya Rahmadi, secara kebetulan saya merupakan panwas di Kecamatan Boyolali. Dalam hal ini kami ingin bertanya ataupun ingin meminta bimbingan dari Bapak terkait dengan tugas kami sebagai panwas. Bapak ini panwas PPK. Keputusan itu ada di aturan. Jadi mengambil bijaksanaan itu pada saat di PPS harus berkomunikasi juga dengan tidak Bapak. Dan ingat, pada saat pengambilan keputusan itu harus ada bukti WA atau apa. Jangan
sembarangan nanti bapak dipesan. Hati-hati mengambil pesan, karena ini menyangkut dengan kepala orang yang kadang-kadang yang orang kenapa dia marah. Kalau saya sih nggak marah, kalau saya itu orang yang nggak marah, biarkan saja, karena nanti berkelahi gara-gara itu yang nggak bagus. Saya dikumpulkan sama orang dia, jadi saya nggak mau begini. Artinya beda pendapat itu bahaya, kadang-kadang kepala panas. Makanya bapak mengambil keputusan itu harus koordinasi dengan keluarganya. Nah, jangan sampai sembarangan, dan harus ada buktinya, Pak. Jadi bapak tidak dipersalahkan. Karena sama urusan ada PPS bermasalah, bapak PPK lanjutkan ke PKPU, di kabupaten, langsung bapak WA ya, pakai WA yang lain, ada bukti bahwa memang petunjuk dari KPU. Kalau selama belum ada petunjuk dari sana, laksana aturan yang benar, sesuai aturan yang ada, itu saja. Saya Herman, perwakilan dari nelayan ini juga. Kami dari nelayan itu susah mendapatkan solar, Pak. Sangat-sangat sulit untuk mendapatkan solar. Bahkan kami di galon pun 2-3 hari sampai seminggu nggak dapat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau saya tanya, Pak, bapak nelayannya berapa JT? Kami menunjukkan standar 30 ke bawah. 30 ke bawah. 30 ke bawah. Ini wajib menerima subsidi 30 GT ke bawah. Iya. Bapak coba kumpulkan nelayan-nelayan di sana, ada berapa, nanti kita koordinasikan minyak yang ada di SPBN, apakah tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, apabila bapak ada izin dan lain-lain, coba nanti melalui Kapolsek, nanti kumpulkan berapa nelayan yang tidak bisa mendapatkan minyak, minta rekomendasi nanti dari perikanan kita untuk ngambil di SPBU, tapi benar-benar untuk nelayan. Benar, Pak. Ah, Kami ya, itu benar-benar. Iya betul, saya tahu ini ada nelayannya. Kan di itu tidak ada SPBN. Iya, yang ada hanya di ID, di Perlak juga nggak ada. Jadi kalau seandainya di SPBN tidak memenuhi, Pak, Bapak, yang penting kalau kapal-kapal itu ada izin, nanti akan dibantu oleh Kapolsek. Bapak hubungi Kapolsek ya. Nanti Bapak hubungi Kapolsek. Dari Kapolsek tersebut berapa jumlah nelayannya. Saya kalau untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi, saya akan perjuangkan dengan rekomendasi nanti misalnya bisa diambil di SPBU. Tapi jumlahnya misalnya 30 kapal, kebutuhannya berapa, berarti 30 kapal. Jangan 30 kapal kita buat 100 kapal, nanti jual lagi, nggak boleh. Ya nanti ini saya koordinasikan berapa SPBU, Pak, yang memang bisa memenuhi ngambil berapa, nanti Bapak koordinasi Kapolsek, saya akan maksimal. Untuk masyarakat Aceh Timur, semaksimal mungkin akan saya bantu, apalagi untuk nelayan, petani dan nelayan. Ya. Bapak bisa menghubungi Pak Kapolsek untuk berapa sih kebutuhan Bapak untuk menggali, untuk menimbun dari masjid, untuk menimbun daya dan lain-lain. Kalau bisa sekaligus, Pak. Insya Allah, Pak, untuk kegiatan galian C sendiri itu untuk kepentingan daya, untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan sosial, saya akan sawah. Jadi Bapak jangan khawatir, tapi jangan untuk jual. Kalau jual saya tangkap. Nah itu, Bapak tinggal komunikasikan dengan Kapolsek. Artinya kalau bisa sekaligus, Pak. Artinya kan Bapak alat berat kan mahal itu biasanya. Nanti jangan ngambilnya untuk daya, misalnya 100 truk dijualnya 2000 truk. Nah itu jangan. Maksud saya itu kalau bisa, mana masjid timbun, daya timbun dikumpulkan di satu, melalui Pak Camat atau melalui Pak Kecil, forum komunikasi itu, yang mana mau diambil, nanti Bapak lapor Pak Kapolsek, saya akan insya Allah. Jadi Bapak jangan khawatir, untuk sosial, untuk daya, pesantren, masjid dan lain-lain, insya Allah Pak, kalau timbun itu, saya tidak akan ini.
akan saya bantu. Mengetahui tapi membiarkan narkoba tersebut sama saja dengan menyuruh nanti anaknya memakai narkoba, cucunya memakai narkoba. Itu juga sebenarnya berlaku bagi masyarakat, Pak. Anggota kepolisian saya, Pak, terbatas. Tanpa peranan masyarakat, ulama, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain-lain, kami tidak akan bisa memberantas narkoba ini hilang dari Aceh Timur. Kalau Bapak misalnya mau membentuk satgas narkoba di kampung-kampung, kami siap membimbing, kami siap membimbing dari kalau Bapak sekalian bagaimana menangkap, bagaimana ini. Dan kalau seandainya ada anak-anak kita yang sudah terlanjur memakai narkoba, dia kan korban, Pak. Bagaimana kita salurkan untuk direhab supaya dia menjadi bersih kembali. Narkoba ini, Pak, apabila kita biarkan, nanti merusak semuanya, Pak. Karena otak kepalanya itu tidak berpikir normal. Jadi harapan saya, bapak-bapak yang ada di sini itu membantu kita, memberikan informasi atau kalau perlu itu menangkap. Harapannya juga nanti Panglima ini berkolaborasi sama kita ini, bagaimana kita hancurkan narkoba Aceh Timur ini. Ya, hari ini program Pak Kapolri Jumat Curhat, ya sama seperti yang Jumat-Jumat sebelumnya, untuk menampung aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, baik berhubungan hukum maupun yang lain-lain, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga khususnya Aceh Timur bisa aman, tentram, damai. Dan Jumat Curhat ini juga supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dan supaya nanti kita ke depannya bahwa antara polisi dan masyarakat itu tidak ada pemisahan jurang-jurang pemisah yang bisa menghalangi masyarakat untuk memberikan masukan maupun laporan kritikan terhadap polisi maupun terhadap pemerintahan yang ada. Harapannya bahwa karena kita bagian dari masyarakat, sehingga kita harus bisa bersinergi dengan masyarakat supaya bisa membangun Aceh Timur ini, Aceh dan Indonesia ini menjadi lebih makmur lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mukim, mewakili Forum Mukim Kecamatan Roraman, yang pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih dan antusias kepada jajaran Kapolres Kabupaten Aceh Timur yang telah melaksanakan agenda curhat Jumat, yang kami rasakan sangat besar manfaatnya bagi kami masyarakat Roraman untuk menyampaikan aspirasi unek-unek yang menjadi kebutuhan kami masyarakat dan nyaman. Baik, saya selaku anggota Forum Beci Kecamatan Roraman mengaspirasi kedatangan Bapak Kapolres ke tempat kami dalam rangka yaitu Jumat Curhat. Semoga Polres Aceh Timur ke depan semakin maju, umumnya Aceh Timur semakin makmur.